Shalom God Lovers, mari pagi hari ini kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena pagi ini kita boleh bangun dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru. Dan kita percaya bahwa Dia Allah yang menuntun langkah kita. Melupakanku, Kau menuntun
Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Di seri ketiga ini, saya ingin memberikan tema buat kita, bekerja memberi buah. Setelah dua seri sebelumnya, dari benih menjadi buah dan syarat untuk menghasilkan buah. Di hari pertama saya katakan buah itu tidak pernah ada untuk dirinya sendiri, tapi buah itu dihasilkan untuk makhluk lain bisa menikmati. Dan kita tahu semua kenikmatan itu supaya Tuhan Allah kita dikenal, dimuliakan lewat buah yang kita hasilkan. Dalam Filipi 1, Paulus menjelaskan tentang hal ini dari ayat 19 sampai 26. Saya ingin bacakan buat kita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi ini Paulus sedang menulis konteks ini ketika dia ada di dalam penjara. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu melainkan seperti sedia kala. Demikian pula sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi Paulus sendiri menyediakan dirinya apakah dia hidup atau mati karena dia menulis surat ini di dalam penjara. Nah, itu sebabnya ayat 21 dikatakan begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Jadi saudara, dari konteks ini kita belajar bahwa Paulus di dalam keterbatasan dia ingin menunjukkan bahwa kalau dia hidup walaupun dia di dalam penjara, di dalam konteks ini Paulus tidak tahu apakah nanti dia bisa lepas dari penjara atau akhirnya dia mati di penjara itu. Itu sebabnya di ayat 21 dikatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau aku hidup, aku ingin berbuah bagi Kristus, ya, memberi buah untuk kamu, dan kamu adalah buah-buahku. Jadi dari jiwa-jiwa yang dihasilkan dari pelayanan Paulus itu, Paulus katakan kamu adalah buah-buah yang dihasilkan dari pekerjaan ini. Dan kalau aku hidup untuk itu. Tapi kalau aku mati, itu juga adalah keuntungan karena aku berjumpa dengan sang pokok anggur kehidupan itu. Aku akan berjumpa dengan dia, kekasih jiwa, penebus, juru selamat kehidupan itu. Nah, karena itu God Lovers, sepanjang kita hidup, harusnya kita sadar bahwa alasan kita ada hari ini di sini, di dunia ini, alasan bahwa kita masih ada, masih diberikan nafas kehidupan, adalah karena ada karya, karena ada misi yang masih Tuhan mau, Allah mau kita kerjakan, menjadi perpanjangan tangan dia, menjadi mulut dia, menjadi telinga dia, menjadi hatinya dia untuk mereka yang memerlukannya. Karena itu God Lovers, sadarilah panggilan ini, bahwa jika kita hidup hari ini, kita hidup harusnya untuk memberi buah. Bukan hidup untuk melayani ego kita, keinginan-keinginan kita. Percayalah ketika engkau mengurus urusannya Tuhan, maka Tuhan juga akan campur tangan dan mengurus urusanmu. Percayalah bahwa semua yang kamu takutkan dan khawatirkan ketika engkau datang kepada Tuhan, Allah sanggup menyelesaikannya bahkan dalam waktu yang singkat. Tetapi kadang Allah membuat penundaan itu karena dia ingin supaya kita berproses di dalam proses yang benar. Benih kehidupan, benih firman yang kita terima, tidak hanya kita nikmati dan menanti supaya kita ditolong, diberkati, dijawab doa kita. Tetapi tidak, saudara. Tapi dia mau supaya lewat
kehidupan ini, benih yang kita terima di dalam hati kita, itu bertumbuh menjadi pohon yang besar, yang bukan hanya berdaun saja tetapi menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk siapa? Untuk mereka yang memerlukan buah itu terjadi lewat hidup kita. God lovers, sekali lagi, bahwa kita tidak hidup di dunia untuk misi kita. Sejak saudara dan saya diselamatkan, hidup kita bukannya milik kita lagi. Kita kepunyaan Tuhan. Kita miliknya Tuhan. Itu sebabnya Galatia berkata, adapun hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu izinkan Kristus bermanifestasi lewat kehidupan saudara dan saya, supaya kita boleh menjadi berkat buat mereka yang memerlukan dan mendapatkan jawaban dari setiap tantangan dan pergumulan mereka. Hari ini jangan berdiam diri, tunjukkan buahmu. Bangkit untuk melayani mereka yang membutuhkan atau memerlukan pertolongan dan mujizat. Karena lewat saudara, mereka akan menjadi buah-buah dari pelayanan yang saudara hasilkan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih karena 3 hari berturut-turut kami belajar untuk berbuah bagi Allah. Kami tahu Tuhan, sejak kami diproses dari benih dan kami membuka hati kami supaya benih itu datang. Kami belajar Tuhan untuk terus melekat sebagai syarat menghasilkan buah. Buah itu bukan karena usaha kami, tetapi karena kami tinggal di dalam pokok anggur dan pokok anggur itu di dalam kami, maka kami berbuah secara otomatis. Dan hari ini jika kami hidup untuk memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami, memampukan kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup dan berbuah bagi Allah, untuk kemuliaan Allah, dan semua dunia ini boleh diberkati lewat kehidupan kami. Bagi Tuhan segala pujian, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. God lovers, sekali lagi kalau Anda diberkati, bagikan channel ini kepada rekan-rekan, kepada keluarga saudara lewat WhatsApp, lewat setiap media sosial yang saudara punyai. Biarkan mereka juga diberkati sebagaimana saudara diberkati hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Shalom.